Ya, selamat pagi Bu Dini, selamat pagi semua teman-teman yang sudah hadir. Iya, Gimana Bu? Pertama-tama datang ke Rumah Sehat Nuswantara itu kapan? Masih ingat? kalau tidak salah sih ada 1 bulan ya Bapak ya, 1 bulan. Satu bulan yang lalu. Iya, iya. Karena awalnya kan sama Pak Him. Pak Him Pak itu, Himawan. ya Pak Himawan itu awalnya cuman, ayo coba ngirim apa itu doa meditasi lewat WA. Terus dia bilang, ayo Bu, ikut biar ada perubahan dari Gabriel. Karena kan Gabriel minum obat terus pernah nggak tidur itu berbulan-bulan, sering tantrum, nyakitin diri sendiri. Tapi ketika saya ikut Rumah Sehat Nuswantara, terus sama Bapak diajarin apa itu meditasi setiap pagi, sama jam 10 itu saya rutinin terus. Puji Tuhan, kalau saya telat nyuapin, waktunya makan saya telat, dia ngambek. Tapi ya puji Tuhan, tidur enak, sudah enggak minum obat rutin gitu. Jadi sesekali aja sampai Ibu Gembala saya bilang, Ibu obat masih ada. Saya bilang, Bu obatnya masih banyak sekali. Biasanya itu belum 1 bulan habis. Ini sampai 2 bulan obat masih banyak. Saya bilang, kalau nggak tantrum ngapain saya kasih obat, Bu, dia dikit teler tidur. Saya bilang, tadi bangun langsung minta minum teh 2 gelas, habis mandi anteng. Puji Tuhan Pak, banyak sekali perubahan. Terus setiap habis MD saya tumpang tangan ke Gabriel itu, saya usap-usap dahinya, kepalanya itu. Malah dia tidak mau dilepas, kadang sampai lama, dia kayak menikmati gitu loh. Enak sekali, jadi tidur biasanya tengah malam bangun, ini enggak. Paling sesekali kalau dia haus, dia bangun sendiri, minum, tidur lagi. Puji Tuhan, tadinya saya nangis. Ini nih, pelipis kiri kanan ini sudah bengkak seperti telur ayam gitu, merah. Apa, Bu? Dia pukulin. Waduh. Dia pukulin. Jadi kalau marah dia nyakitin kiri kanan, dia pukul sampai kalau ngelihat itu ngeri sampai berdarah-berdarah. Astaga. Luar biasa. Tapi ini puji Tuhan, sekarang dia duduk manis, tenang. Sudah sudah merespon, sudah pinter ngebecandain saya, kakaknya suka diganggu. Ya luar biasa lah. Saya kadang sampai bingung, banyak sekali perubahannya ini dalam 1 bulan. Sudah pinter dia. Tadinya itu nggak ngerespon, sekarang kalau jalan gitu ketatap gitu dia langsung saya bilang, oh dia baru tahu rasa sakit. Tadinya dia nggak ngerasa mau sakit, mau apa. Puji Tuhan, ini sekarang pelipisnya sudah bagus. Semua bingung. Saya sampai umur berapa sekarang, Bu? 16 tahun. Tinggi sekali. Tinggi apa katanya gitu. Kok bisa tenang, nggak ngamukan. Saya bilang, ya saya banyak berdoa, banyak hening. Saya bilang, jadi kalau tiap bulan ambil pensiun ke Surabaya, dia itu senang tahu Bapak. Jadi minta ganti baju, duduk di motor. Kalau dipikirkan Sidoarjo Surabaya lumayan jauh naik motor. Dia itu tenang sekali, dia lihat kiri kanan, dia peluk Pak Gojeknya itu. Terus sampai di bank dia juga duduk manis, sampai orang-orang tuh bingung, Ibu nggak kerepotan? Saya bilang enggak, santai aja.
malah dia marah kalau lampu merah, jadi Pak Gojeknya dicel gitu deh, apa nggak boleh berhenti. Terus Pak Gojeknya bilang, Dek, lampu merah nanti kalau Om jalan terus dimarahin Pak polisi. Ya sudah, dia diam. Jadi pulang pergi Sidoarjo Surabaya, ya puji Tuhan dia tenang sekali, banyak perubahan luar biasa. Puji Tuhan. Saya malah di pedalaman, Pak. Di atas gunung sinyalnya kabur-kabur, harus Kabur-kabur. harus ditarik lagi, Pak, pakai energi. Energi, iya, mantap. Ya silakan, saya ini dulu. Ya. Gabriel umur berapa sekarang, Bu? Gabriel umur 16 tahun, Bapak. 16 tahun. Jadi selama 16 tahun itu Ibu sangat intens ya, sangat penuh perhatian ya. Ada, Pak, kalau mau ingat yang lalu-lalu itu, saya kurang tidur, saya suka dipukul, dicakar. Belum lagi ngurus almarhum. Waktu itu papanya kan sakit selama 7 tahun. Waduh. Dan saya itu hampir setiap hari pagi ngantar sekolah Gabriel dulu. Jam 9 saya harus bawa dia ke RSAL Surabaya untuk chamber. Terus dorong papanya, karena kan tiap pulang ke rumah ngedrop. Jadi selama 7 tahun ya gendong, nuntun, dorong papanya sampai papanya itu wafat 2017 Agustus ya itu. Saya sudah kecapean juga, saya sempat 2 hari beliau mau meninggal, saya ngedrop sampai diinfus. Tapi ya itulah perjuangan. Perjuangan luar biasa. Luar biasa, wanita, ibu, istri yang tangguh. Jadi dari kita tinggal di Papua itu tahun 2003 kita pindah ke Papua, selesai papanya sekolah. Terus 2007 saya pulang bawa Gabriel ke Jakarta karena dia kan ketahuan sama dokter kena virus rubella. Jadi matanya itu dari usia 1 minggu sudah tertutup titik putih gitu. Akhirnya saya berobat, saya berangkat sendiri. Waktu itu yang nomor 2 Claudio masih umur berapa ya, masih TK. Jadi saya nuntun terbang dari Papua ke Jakarta untuk ngobatin. Nah, selain perubahan yang begitu besar di Gabriel, Iya. autis 16 tahun, sekarang perubahan yang sangat besar menurut saya ya. Luar biasa. Karena saya ada saudara, anaknya itu autis, saya pernah nginap di sana, hampir-hampir saya nggak bisa tidur. Saya dilangkahin, dia teriak, itu udah kayak, Iya benar. saya pikir dia pukulin tuh badannya, wajahnya. Saya pikir luar biasa orang tua begini bisa mengurus anak. Aduh, saya nggak kebayang gitu. Selain itu Bu, saya kan nggak nanya waktu itu Ibu punya masalah kesehatan atau enggak. Saya itu vertigo, mungkin karena sering kurang tidur, terus saya juga nggak tahu ya, pokoknya sejak Bapak mulai sakit-sakit itu kan sudah tidak teratur tidurnya. Vertigo itu kalau sudah kumat, aduh luar biasa, seperti keliling dunia itu sampai nggak bisa buka mata. Saya kalau buka mata bisa jatuh, sampai muntah-muntah. Akhirnya sama dokter itu dikasih obat kecil, tapi itu memang selesai minum itu enak, cuman saya jadi ketergantungan. 2 bulan lalu malah saya sudah berhenti obatnya, tapi saya beli obat herbal gitu, tapi ya tetap aja tidak ada perubahan. Akhirnya saya tiap ada kesempatan pas Gabriel tenang, saya coba bawa duduk hening, saya diam saja. Tapi lama-lama setiap hari
pagi, pokoknya kalau ada kesempatan saya bawa hening gitu, enak. Tadinya saya susah tidur juga, sekarang aduh, pokoknya kalau sudah semalam itu selesai, saya tidur. Anak-anak jam 9 sudah pada tidur. Tapi ya itu, kayak sama Tuhan dibangunin tiap jam 3 pagi itu sudah suruh bangun. Ya, dan memang begitu. Jadi yang saya lakukan ke ibu itu sebenarnya sangat-sangat sederhana. Sangat sederhana. Iya. Tapi itu yang saya syukuri, semudah itu saya menolong sesama itu, menolong orang lain, bahkan ketemu pun kita belum pernah, baru ini ya, baru Ya, itu ngobrol, teleponan pun belum pernah. Iya. Jadi saya belajar dari alam, saya lihat foto ibu, cantik, ya saya tertarik untuk tersentuh untuk menolongnya, saya masuk. Iya. Masuk bukan artinya saya masuk ke badan ibu ya, saya masuk ke rasa ibu, saya amati, wah ini penuh perjuangan, penuh penderitaan, sangat-sangat layak untuk ditolong. Jadi itu yang saya pelajari jadinya, saya lihat foto itu, sampai rasa saya itu menyatu dengan orang yang ada di foto itu. Nah jadi ibaratnya, kalau teman-teman sih bilang, jadi saya masuk datang ke ibu, sukma saya masuk ke ibu, lalu saya melalui energi Tuhan, energi ilahi itu saya benahi dari dalam, jalur energi dan cakra itu. Jadi ibarat lampu, ibarat di rumah itu, yang saya benahi itu kabel-kabelnya duluan. Iya, konslet ya Pak. Jadi saya benahi di dalam, saya benahi itu, sambungkan ke sang sumbernya, sumber energi itu, sumber listrik itu. Nah, setelah nyambung baru saya benahi cakra-cakra itu. Nah, itu makanya itu kan baru saya pastikan itu sekitar 1 bulan ini. Iya. Setelah yang dulu saya berhenti healing orang, terapi orang. Sebulan saya berhenti itu, tapi energi saya meledak, saya nggak kuat. Berarti harus dibagi. Akhirnya masuk lagi, alam atau Tuhan meminta Pak Prawidi yang bicara. Iya. Dia ngomong apa yang dia rasakan, akhirnya saya berpikir lagi loh, semudah itu saya menolong orang, kenapa saya berhenti? Iya. Ini Tuhan, alam bisa marah nih, kesel ke saya, kamu dikasih karunia kok malah diumpetin gitu kan. Kalau kayak bahasa kitab suci gini, pelita jangan diumpetin di bawah gantang, kan gitu kan. Iya. Naikkanlah dia di atas kaki Dian, kan gitu. Iya. Apa sayang, apa? Jadi gitu ya, vertigo bahkan di ibu pun ini ya, teratasi ya. Saya juga heran, biasanya kalau misalnya kurang tidur atau apa, sebentar kumat, tapi ini aduh puji Tuhan, mau bangun jam berapa saya bangun enak aja. Terus kalau dipikir ada 2 minggu kan ada kan perbaiki kamar mandi, perbaiki pagar, capek biasanya gitu. Saya gampang, aduh kalau sekarang kayaknya capek saya nggak tahu kemana. Ya, jadi luar biasa Bapak, enak di badan. Jadi itu dia artinya gini, dengan membaiknya jalur energi itu terhubung tali spiritual itu terhubung dengan sang sumber kehidupan itu, kan medianya napas tuh. Iya. Jadi selelah apapun kita, sekali 2 kali tarik napas itu kayak saya naik ke gunung itu hampir-hampir nggak berhenti, capek, nggak ada air, nggak ada makanan, saya cari batu untuk tempat duduk, lalu saya hanya begini. Sekali, 2 kali udah pulih, saya naik lagi, saya jalan lagi. Nah, cuman bukan berarti buat teman-teman yang lain jadi nggak istirahat ya, jadi nggak makan. Oh bisa nih udah udah bisa langsung, nggak perlu makan. Jangan, nggak begitu juga artinya. Iya. Tuh. Saran saya gini Bu, kalau Ibu perhatikan tadi,
saya selalu berusaha duduk Tegak. kalau di kursi tegak. Jadi waktu teman bicara itu lagi bicara atau terima telepon atau lagi saya ngetik itu, sekalipun saya lagi ngetik itu sesekali saya lakukan. Saya tutup mata, itu enak. Nah, itu yang pernah saya bilang gini, saat tali spiritual kita itu udah membaik, jalur energi di dalam tubuh kita itu membaik, napas itu bukan sekedar napas lagi. Bukan sekedar napas artinya gini, bukan seperti kita bernapas sebelumnya. Iya. Nah, satu tarikan napas saja itu sangat berarti. Nah, yang saya pelajari lagi yang napas segitiga itu kan. Iya. Nah, Belum itu bisa. kalau kita udah terbiasa, Ibu dan teman-teman yang lain udah terbiasa, nanti saya kasih tahu lagi tekniknya yang putaran itu. Infinity itu. Iya, yang ada di status Bapak itu. Ya. Itu teknik bernapas. Wow, saya baru gunakan itu paling kayaknya 5 kali. Wah, saya jiwa saya lagi galau nih, nanti tunggu saya benar-benar rilis, benar-benar bahagia, baru saya lakukan itu lompatannya luar biasa, saya yakin. Dan satu lagi Pak, asma saya tidak pernah kumat. Aduh, Ibu ada asma lagi? Apa lagi, Bu? Banyak amat. Saya ini bilangnya kalau kepanasan, jalan jauh, langsung ngik 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 gitu. Astaga. Tapi sekarang mau 10 kali jalan, mau berkilo-kilo, hayo. Puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa. Waduh. Bu, saya terima kasih Ibu udah percaya ke Pak Himawan, udah percaya datang ke saya. Saya bahagia, benar-benar. Saya bahagia. Saya sekarang ada sukacita. Saya juga heran. Tiap saya keluar, tetangga yang lain juga kayaknya ketemu saya jadi Tante Dini. Saya sampai auranya, Bu, auranya udah. Jadi tubuh kita ini ada 7 lapisan sesuai dengan cakra itu. Jadi itu udah membaik. Otomatis aura Ibu itu semakin luas. Kalau lingkaran itu diameternya itu semakin jauh, semakin jauh. Itu nanti Ibu tes. Ada teman atau saudara Ibu yang udah lama nggak menghubungi Ibu. Coba Ibu pikirkan, bayangkan wajahnya, bayangkan lagi ngobrol sama dia, itu buktikan. Iya, nanti saya kasih tahu, saya bikin kesaksian. Bu, boleh tahu nggak? Kenapa? Dengan hasil yang Ibu dapat ini bukan tentang nilainya ya. Iya. Artinya ini motivasi buat teman-teman. Jujur, Ibu bayar saya berapa? Saya pertama yang 666 ya, terus 111. Saya bingung. Pertama saya ke ATM, kenapa 111 aja? Untung nggak kepeleset 1 angka lagi ya. Itu sudah. Kalau 1 lagi ya nggak apa-apa sih. Mantap. Nah, jadi saya benar-benar bahagia, benar-benar bersuka cita. Sebenarnya itu bukan tentang rupiahnya, ya. Apalah dengan Ibu yang dapatkan sebegitu banyak uang, apalah 100 ribuan kan gitu ya. Iya. Bahkan itu teman-teman, kalau ada yang bilang nggak ada uang saya, ya berapa deh, tapi jangan dirubah angkanya, mau hanya 22.222 rupiah juga nggak apa-apa. Ada yang transfer biaya transfernya 15.000. Biaya. Ada. Sungguh luar biasa. Pak Himawan mungkin ada yang mau ditanya, atau teman-teman yang lain ada yang mau ditanya ke Bu Dini, mumpung Bu Dini lagi nggak sibuk nih. Bentar lagi tukang datang. Iya. Iya, terima kasih. Saya maaf tadi agak terlambat karena masuknya agak susah tadi, salah pencet.
Jadi mungkin intronya saya belum dapat, tapi Budi ini waktu gabung dengan saya sudah lama Pak ya, sudah 2 tahunan lah ada. Saya bimbing dalam doa juga, cuma waktu itu ya saya ajak meditasi sederhana karena belum kenal dengan Pak Elisa waktu itu. Nah, terus setelah saya kenal dengan Pak Elisa, saya coba bicara dengan Bu Dini, dan saya juga coba untuk booster. Akhirnya ya kesaksian-kesaksian awal itu boleh dia sampaikan ke saya. Akhirnya saya bilang, coba hubungi ke Pak Elisa, saya kasih linknya. Nah sekarang ya puji Tuhan bisa lebih dahsyat di dalam dia merasakan perubahan-perubahannya gitu Pak. Iya. Ya demikian juga saya, walaupun belum lama berkenalan dengan Pak Elisa, tetapi ya puji Tuhan sudah banyak perubahan begitu. Begitu Pak Elisa. Oke, mantap. Ya. Gimana waktu dihubungi pihak BSI yang tahunnya nggak punya apa itu Bu Dini udah sampaikan tentang berkat-berkat? Saya kan selain kesehatan pindah urus pensiun dari Bank Yuda Bakti ke Bank Syariah Indonesia. Nah untuk perpindahannya itu kan saya pernah punya motor terus hilang. Saya dimintain uang sama pihak leasing. Leasing itu 60 juta. Saya bilang gini, Pak, motor nggak 60 juta. Terus motornya juga nggak ada, saya bayar 60 juta, biarin saja di BI checking. Saya mah bukan selebritis, bukan pejabat. Saya bilang gitu. Nggak dikasih sama ya, nggak dapat pinjaman atau nggak bisa pindah itu ya sudah biar saja. Tapi ya saya ngomong ke Pak Himawan, saya Bu berdoa, katanya kita nih. Terus saya berdoa terus saya bilang, Pak, pihak FIF-nya minta 10 juta. Tadinya saya pikir banknya ngerespon, tapi ternyata pihak bank BSI itu hubungin saya, Bu Dini, itu mah keterlaluan, itu malak, katanya gitu. Uang tahu mau dapat uang dari bank, akhirnya mereka minta 60 juta, turun jadi tadinya 11, 10. Diemin, akhirnya pihak BSI datangin FIF, ternyata ketemu langsung sama pimpinan FIF Sidoarjo sini dan diceritakan kasusnya. Akhirnya untuk bisa bersihkan nama saya dari BI checking itu suruh bayar tinggal 6 juta yang tadinya 60 juta. Wow. Kemana nolnya 1 ya? Itu dia, saya bingung. Ya, soalnya boleh saya tambahin, waktu saya berdoa itu saya ditunjukkan 6 gitu loh. Cuma ini kok jadi 60 nih, kurang ajar nih leasingnya kan gitu. Saya bilang, Bu, diam aja gitu. Saya udah pasti itu 6, cuma saya nggak bilang kemudian ini 6 gitu kan. Cuma ini kurang ajar gitu aja. Ya puji Tuhan lah. Ya Pak Himawan itu kalau 60 juta bisa dapat motor banyak ya Pak ya. Iya. Tinggal nambahin dikit lagi dapat motor gede itu 250 cc baru. Iya. Aduh, luar biasa Bu. Saya bukan hanya ikut-ikutan senang, benar-benar senang Bu. Dari awal Ibu cerita perkembangan Gabriel itu, wah ini walaupun bukan yang pertama, tapi buat saya itu, karena saya langsung bayangin anak itu gimana ya, namanya kita punya anak kan berharap anak itu tumbuh sehat, sempurna, seperti teman-teman yang lain. Kita berjuang sebagai orang tua untuk kebahagiaan mereka, masa depan mereka. Aduh, pikir makanya Ibu cerita itu, saya langsung kasih emot itu yang keluarin itu. Tadinya itu kalau saya tinggal, dia sampai naik pagar.
sampai pada luka. Pernah naik ke atas atap genteng itu, sudah mau jatuh, tapi sekarang santai, dia diam saja. Saya malah kalau saya ajak pergi-pergi, misalnya cuman ke toko, saya disuruh pergi, dia diam aja di rumah nyantai. Itu banyak Pak bekas lukanya karena naik pagar, naik genteng. Sekarang, wah dia anteng sekali. Ini kalau Bapak lihat lagi tuh, lagi merenung. Mantap. Nah, ada satu masukan dari saya, Bu. Iya. Nanti saya share di grup atau ke Ibu. Itu nanti saya cari medianya, itu sampai Ibu bayangkan, itu kan otak saraf ya semuanya ya. Saya udah lama sih berencana itu mau beli semacam apa istilahnya itu kalau di kedokteran itu ya, yang anatomi tubuh itu. Kurang tahu. Ada itu kalau di beberapa kali saya lihat di rumah sakit atau di klinik yang kayak patung gitu, terus ini wajah, nanti ini ada otak. Nah itu udah lama saya terpikir. Jadi waktu saya booster atau healing orang atau terapi orang itu benar-benar dalamannya orang itu dapat. Itu dalamannya orang. Misalnya orang masalahnya jantung. Nah, saya amati dulu jantung itu benar-benar seperti apa. Lalu saya masukkanlah itu yang saya lihat di depan mata itu ke badan orang yang lagi sakit itu. Jadi visualisasikan jantungnya sudah seperti. Jadi bukan membayangkan, kita nggak membayangkan jantung yang sakit, enggak. Tapi jantung yang udah benar-benar sehat. Nah, Ibu bisa begitu cari tahu, Ibu dalami, mau nggak mau jadi dokter dokter alam yang super sakti gitu kan. Nah, permasalahan anak autis itu di mana? Apakah di sarafnya, Ibu bayangkan itu saraf itu dalam kondisi baik? Apakah di otaknya, Ibu imajinasikan, visualisasikan itu otak sudah sangat-sangat baik, sempurna seperti otak orang pada umumnya. Bapak mohon maaf, saya berhenti. Oke, iya. Siap. Iya, kami juga bubar. Saya juga mau siap-siap mau ke gereja. Ini hari Sabtu, hari Sabat. Oh iya, benar. Ibu, makasih banyak waktunya. Makasih atas testimoninya. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati. Salam. Shalom.